Setelah acara yang sangat melelahkan batin gue selesai, akhirnya gue bisa duduk dengan tenang di kamar. Semua tenang sampai Pak Arya ikut masuk dan membuka jas yang sejak tadi dia pakai untuk acara pernikahan kami. Ngebayangin tidur di samping dia aja, gue udah merinding disco. Gue akhirnya membuka lemari dan mengambil baju piyama gue. Setelah itu, gue masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti baju. Terima kasih kepada Mbak Jasmine yang sudah membantu gue membersihkan make up. Gue keluar kamar mandi dan ngeliat Pak Arya udah duduk selonjoran di ranjang gue sambil mainin handphonenya. Mencoba mengabaikan dia, gue memilih untuk melakukan aktivitas yang sama, yaitu bermain dengan HP gue. Gue pun cukup terkejut mendapati chat teratas di aplikasi lain gue. OSM Rindu Inggit. Siapa yang ganti nama grup? Lo kemana aja anjir? Dari pagi ngilang. Pengantinnya kayak apa lo sih? Balas Rara. Kaira masih sempat online dan baca Wattpad tadi. Dia muncul di newsfeed gue. Lah elo? Balas Joanna. Iya deh, sorry, gue sibuk banget nih, balas gue. Sibuk selingkuh, balas Iim. Taik, I'm not you, balas gue. Kapan gue selingkuh nyet? Balas Iim. Lo waktu awal nikah sama Yuda, masih jadian sama Johan. Kalau gue mau ingetin Iim, balas Rara. Dalem, wek, balas Joanna. Tiba-tiba gue merasa tertohok dengan chat dari Rara. Gue pun perlahan melihat ke samping, dan syukurnya Pak Arya masih sibuk dengan HP miliknya. Wek, lo ketinggalan banyak git, balas Rara. Apaan aja, balas gue. Nyokapnya Johan nge-WA Iim, wek, balas Rara. Lah, serius lo? Emang nyokap Johan belum tahu lo nikah sama Yuda, balas gue. Kata Juna sih enggak git. Johan patah hati banget ditinggal nikah soalnya, balas Joanna. Kira-kira Kara akan kayak gimana ya nanti? Sialan lo pada, itu sebenarnya urusan Johan mau ngasih tahu nyokapnya apa enggak. Yang penting gue jujur sama dia tentang status gue, kayak yang lo bilang git, balas Iim. Seketika gue ingat waktu Iim mau nikah dulu. Gue lah orang yang menyuruh Iim untuk jujur ke Johan, karena kalau Johan tahu dari orang lain, dia akan lebih sakit. Tapi saat kasus ini terjadi sama gue bahkan gak berani bilang sama Kara karena gue takut. Kadang memberi nasihat memang lebih gampang daripada menjalankan. Bahas masa lalu mulu, sesekali bahas masa depan lah, balas Rara. Vote, balas Joanna. Bahas apa? Jodoh. Gue udah ada, balas Iim. Telek lo Iim, balas Rara. Lihat aja, bentar lagi juga si Iim ngilang buat ngejalanin tugasnya, balas Joanna. Paham gue, balas Rara. Sialan, balas Iim. Si Inggit ngilang lagi nih. Lo beneran selingkuh? Apa lo lagi menjalankan kewajiban lo sama suami lo? Balas Joanna. Suami dari mana? Balas Rara. Suaminya ntar kayak Pak Arya. Aduh, ngebayanginnya aja gue udah ngagak guling-guling, balas Iim. Anjir, gak kebayang gue, balas Rara. Brengsek, balas Joanna. Gue membalas dengan mengirimkan emotikan menangis. Gue pun melemparkan HP gue ke kasur karena gue merasa kesal. Mata gue melebar air tanpa bisa gue cegah. Gue ngerasa semua omongan gue akhir-akhir ini malah menjadi bumerang untuk diri gue sendiri. Gak lama HP gue berbunyi dengan foto Kara yang terpampang di layar. Setelah menghapus air mata yang menggenang, gue pun buru-buru mengambil kembali HP gue sambil melirik ke arah Pak Arya yang masih sibuk dengan HP-nya. Gue menggeser tombol hijau di layar dengan sedikit ragu, dan suara menenangkan milik Kara terdengar dari seberang telepon. Halo sayang. Suara Kara terdengar cukup jelas karena suasana kamar yang hening. Berada di dalam kamar pengantin bareng suami, tapi malah mengangkat telepon dari pacar membuat gue merasa berdosa. Hai, jawab gue kaku. Aku chat kamu dari kemarin gak dibales-bales. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Tumben, kamu gak ngabarin aku soalnya. Aku baik-baik aja, kamu gak usah khawatir. Suara kamu beda, kamu habis nangis? Apa kecapean? Aku habis datang ke acara pernikahan, jadi aku capek, jawab gue gak sepenuhnya berbohong. Istirahat yang benar ya, jangan sampai sakit. I miss you too Kara. Saat gue menutup telepon, Pak Arya beranjak dari kasur dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah menaruh dompet dan HP miliknya di nakas. Hal yang membuat gue terkejut adalah dompet Pak Arya adalah dompet yang gue berikan waktu perbaikan. Jadi, dompet yang saya kasih dipakai juga? Tanya gue dengan nada menyindir. Dompet saya bolong karena harus beli cincin nikah paling mahal kemauan kamu.
Bilangnya aja saya bukan tipe orang yang terima suap. Tapi nyatanya, gerutu gue yang membuat Pak Arya melihat ke arah gue. Kamu seharusnya bersyukur. Saat itu dekan lagi nggak ada di tempat sehingga saya tidak jadi melaporkan kamu. Terus kenapa dompetnya masih dipakai? Saya baru pakai hari ini. Memang salah kalau saya pakai dompet pemberian istri saya sendiri? Tanya Pak Arya. Om, bisa pakai pakainya di dalam kamar mandi aja nggak sih? Protes gue. Kebiasaan gue saat pagi adalah menguletkan badan gue tanpa membuka mata. Ternyata tangan gue kena muka Pak Arya yang membuat gue langsung menarik tangan gue secara spontan. Kamu itu perempuan bukan sih? Tidurnya kok urakan banget, kata Pak Arya yang terlihat kesal. Ah, teriak gue. Jangan berisik, kata Pak Arya sambil membekap mulut gue. Gue spontan melepas tangan Pak Arya dari mulut gue dan melihat sekeliling. Cari apa? Tanya Pak Arya. Bayi, jawab gue spontan. Kamu lulus SD nggak sih? Bayi nggak mungkin ada gitu aja kalau nggak dibuat, kata Pak Arya. Om kalau nggak ngerti nggak usah komentar, kata gue yang membuat Pak Arya berdecak pelan. Dia malah ninggalin gue dan masuk ke dalam kamar mandi. Om, jangan lupa bawa baju. Jangan menodai mata saya yang masih suci, teriak gue yang gak dipedulikan sama Pak Arya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.